kembali pada layanan konsultasi belajar bersama saya Marco Purnomo, di mana soal-soal yang kalian mengalami kesulitan untuk persiapan menjelang ulangan harian atau ulangan tengah semester atau akhir semester bisa kalian tanyakan ya. Pada kesempatan ini ada pertanyaan berkenaan tentang listrik dinamis ya, yaitu materi kelas 9 SMP. Listrik dinamis itu artinya listrik yang mengalir. Tentunya listrik mengalir itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah energi. Biasanya dihubungkan dengan sebuah alat. Kalau ada tanda silang seperti ini, biasanya adalah lambang alat untuk lampu. Dialirkan listrik. Arus yang mengalir disebut dengan nama I, satuannya ampere. Syarat terjadinya arus bisa mengalir di antara kedua titik ini harus ada beda potensial atau tegangan atau voltase, satuannya volt. Misalnya ini yang lebih tinggi, positif, ini lebih rendah, maka arus akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, lalu arus yang mengalir ini nanti bisa diubah menjadi energi lain. Misalnya ini lampu, sebenarnya adalah suatu hambatan di mana harus dihambat untuk menghasilkan energi cahaya. Itu ya hubungannya. Jadi pada listrik dinamis itu ada 3 macam besaran: tegangan, arus, dan hambatan. Bagaimana hubungan ketiganya? Itu dinyatakan oleh hukum Ohm yang mengatakan bahwa tegangan tidak lain sama dengan arus kali hambatan. Singkat VIR, tegangan sama dengan arus kali hambatan. Inilah rumus yang pertama mengenai listrik dinamis yang disebut dengan nama hukum Ohm. Oke. Ini ada contoh mengenai hukum Ohm ya. Bisa kalian kerjakan pasti. Sebuah lampu memiliki hambatan. Berarti ini sebagai R ketika dihubungkan dengan sebuah tegangan. Mengalir arus sebesar 3/4 ampere. Ini 3/4 ya. Maka tegangan itu berapa? Ya. Jadi saya tambahkan mengenai tegangan. Tegangan itu adalah sumber listriknya gitu ya. Biasanya di sini adalah sebuah baterai. Ya. Gitu ya. Ini masih kawat gitu. Lalu kita hubungkan dengan baterai. Untuk baterai biasanya lambangnya adalah panjang dan pendek. Yang panjang itu sebagai positif, yang pendek itu sebagai negatif. Jadi nanti arus mengalir dari positif menuju negatif. Demikian. Yang ditanya tegangannya berapa? Apa? V. Tinggal masukin aja ke hukum Ohm ya, yaitu V sama dengan apa? I kali R. Ini sebagai I-nya, itu sebagai R-nya. Jadi kalau di soal ini ditanya berapa tegangannya, tegangannya adalah apa? I kali R. I-nya adalah yang ampere tadi, 3/4. R-nya itu 40. Coret. 3 kali 10. Berarti jawabannya 30. Berarti jawabannya adalah C tersebut. Ya, ini rumus yang pertama yang dikenal biasanya dengan nama hukum Ohm. Oke. Kemudian di dalam kenyataan, hambatan-hambatan atau lampu-lampu itu disusun ada 2 macam. Yang pertama adalah ini ya, ini untuk lambang hambatan ya. Lambang hambatan itu seperti ini. Nah, gitu. Oke, ini lambang hambatan. Misalnya ada 3 ya. Susunan yang lurus, susunan yang tanpa cabang, namanya disebut susunan seri tanpa cabang. Nanti ketiganya ini dapat diganti dengan satu hambatan pengganti namanya R seri. Ditambahin aja R1 plus R2 plus R3. Bisa? Nah, lalu karena ini adalah seri tanpa cabang, berarti arusnya di mana-mana akan sama.
Jadi I seri ya sama dengan arus yang lewat 1 sama dengan arus yang lewat 2 sama dengan arus yang lewat 3 gitu. Lalu bagaimana dengan V serinya? Nah, untuk V seri seperti R dong, ya kan sebanding V dengan R ditambah V1 plus V2 plus V3. Bisa ya? Nah, biasanya untuk baterai itu tegangannya disebut GGL, gaya gerak listrik atau namanya elemen gitu, dan baterainya sendiri punya hambatan dalam namanya R kecil. Sehingga untuk lambang baterai seperti ini, rumus hukum Ohm bisa diganti menjadi E sama dengan gitu I, karena ini tanpa cabang berarti seperti seri ditambah R besar ditambah R kecil. Ini hukum Ohm juga ya. Untuk ada sumber tegangan, ada elemen, ada gaya gerak listrik, ada GGL. Dan hambatannya ditambahkan hambatan dalam kepada hambatan luar. Ini susunan secara seri tanpa cabang. Oke. Lalu yang kedua adalah susunan secara paralel. Jadi kalau paralel itu ada cabang. Ya, tuh, misalnya bercabang 3 gitu ya. Nah, cabang 3 seperti ini. Oke. Ini namanya R1, R2, R3 gitu ya. Lalu bagaimana cara menghitung R paralelnya? Kalau pakai cara biasa, pakai seper-seper ya. Ini langsung saya kenalkan cara cepat aja. R paralel adalah gitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil dibagi JK, jumlah kelipatan. Itu dengan soal akan tahu. Oke. Lalu untuk paralel yang sama bukan arusnya, tapi yang sama adalah tegangannya. Tegangannya sama. Arusnya ditambah gitu. Jadi untuk paralel ingat-ingat I paralel itu sama dengan ditambah ya I1 ditambah I2 ditambah I3. Sedangkan untuk paralel V-nya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel. Inilah rumus untuk rangkaian listrik ya, secara seri dan secara paralel. Seri tanpa cabang, paralel ada cabangnya. Seri arusnya yang sama, paralel tegangannya yang sama. Ya. Oke. Contoh soalnya adalah ini contohnya. Jadi ini ada 2 hambatan, ini adalah 5 ya. Dan ini adalah 20. Diapain itu? Di paralel ya, cabang kan? Lalu hasilnya di seri dengan 2. Ini satuannya ohm ya. Lalu dihubungkan dengan baterai 12 volt. Yang ditanya berapa arus yang mengalir dari sumber. Ini sumber nih. Bukan cabang loh ya, tapi sumber. Ya udah, kalau nggak ada hambatan dalam ya tinggal I sama dengan gitu ya. V per R ya. V-nya 12 gitu. R-nya siapa? R-nya adalah R total semua. Dari ketiganya ini. Di pekan pertama tadi dulu di paralel baru di seri, ya kan? Yang terdekat dulu loh, paralel. Paralel antara 5 dan 20. KPK. Berapa KPK? 20 dengan 5, bilangan yang bisa dibagi 20 dan 5, tapi yang terkecil itu adalah 100. Itu kan tadi KPK yang ini dibagi JK. JK itu jumlah kelipatan. Jadi jumlah kelipatan. Kelipatan itu artinya kali atau bagi. 100 dibagi 5. Berapa? 20 ditambah 100 dibagi 20. Berapa? 5. Kamu jumlah. Berarti R paralelnya adalah 100 dibagi 25. Berapa? 4. Artinya ini dapat diganti dengan 4. Lalu 4 dengan 2, karena nggak ada cabang, berarti di seri. Jadi R totalnya sebenarnya merupakan seri antara 2 dengan ini semua yang bernilai 4. Berarti 4 ditambah 2. Ya kan? Kalau seri tadi R-nya cukup ditambah. Berapa? 6. Udah tinggal dimasukkan. Kan tadi hukum Ohm mengatakan V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. V-nya baterai ini, karena nggak ada hambatan dalam ya. Kalau ada hambatan dalam harus diikutkan.
V-nya adalah 12 dan R-nya pakai R total 6. Jadi arus yang mengalir adalah sebesar 2 ampere. Jadi jawabannya yang B ini. Bisa ya? Gampang? Jadi semua rumus tolong sudah dihafal. Ini rumus dasar tentang listrik dinamis yang pertama. Lalu bagaimana dengan R itu sendiri? R itu sebenarnya adalah hambatan. Tandanya begini ya. Kenyataannya sebenarnya dia adalah sebuah kawat saja. Itu sudah punya hambatan. Jadi kalau saya punya kawat, ini luas penampang, ya, tahu luas penampang ya, potongannya gitu. Nah, misalnya memiliki panjang L, luas penampang A, ada hambatan jenis Rho, maka besar hambatan itu dihitung dengan menggunakan rumus Rho L per A. Inilah hambatan pada sepotong kawat. Ya paling ya, R itu hambatan, satuannya ohm atau omega, Rho itu hambatan jenis, kayak massa jenis gitu, L itu long, panjang, A itu area. Ini contoh soalnya. Yaitu jika hambatan sebuah konduktor itu ya kawat, dinyatakan dalam R, hambatan jenis dinyatakan dengan Rho, panjang L dan luas penampang A, maka hubungan keempatnya bagaimana? R sama dengan Rho L per A. Berarti jawabannya adalah yang C tersebut. Abang ya, tolong dihafalkan. Kemudian bagaimana dengan tegangan listrik ya? Sebenarnya tegangan listrik itu adalah definisinya ya, usaha untuk mengalirkan muatan listrik. Jadi V itu adalah W per Q. Atau bisa juga usaha itu sama dengan energi, bisa juga E dibagi Q. Inilah rumus tegangan listrik. Ya. Nah, dari sini biasanya bisa ditanya soal yang demikian. Jika besar energi untuk memindahkan muatan, Q itu muatan ya, dari bahasa Inggris quantity of the charge, adalah 120 joule, itu energinya. Maka beda potensialnya berapa? V-nya berapa? Tinggal masukin ke rumus. Berarti V sama dengan apa? E dibagi Q. E-nya itu adalah energi, yang satuannya joule, 120 dibagi 40. Berapa? 3. Apa satuannya? Volt. 3 volt. Itulah ya soal-soal yang ditanyakan. Lalu saya tambahkan sedikit lagi tentang rumus lagi. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan rumus energi listrik, yaitu E sama dengan kalikan silang. W juga boleh, energi listrik sama aja ya, bisa E bisa W ya. Apa? V kali Q. Nah, lalu Q sendiri itu dapat diperoleh dari definisi arus ya, bahwa arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detik, definisinya itu. Sehingga persamaan yang kedua, Q-nya itu adalah I kali T. Kalau kita gunakan I kali T, berarti menjadi V kali I kali T, berarti menjadi Fit. Itu rumus yang kedua, energi listrik. Kemudian kalau kita gunakan I-nya itu adalah V per R, I-nya kan V per R ya, diganti V per R, maka bisa juga menjadi V kuadrat per R kali T. Itu juga energi listrik. Dan kalau kita gunakan V-nya itu I kali R, berarti I kali R kali T. Jadi I-nya kuadrat, I kuadrat RT. Ini adalah semua rumus tentang energi listrik. Ngapalinya fit, irit, satuannya dalam satuan joule. Oke? Dan yang terakhir ada daya listrik. Ya. Daya listrik adalah
energi listrik atau usaha listrik per satuan waktu. Daya listrik namanya power, berarti P itu adalah W per T. W-nya bisa V kali Q, berarti bisa V Q per T. Kalau dibagi T, berarti T-nya habis, bisa V kali I, atau bisa T-nya habis, V kuadrat R, atau bisa I kuadrat kali R. Inilah rumus untuk daya listrik, power atau P. Satuannya dalam watt. Oke. Itulah ya semuanya rumus tentang listrik dinamis ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan dengan soal-soal yang lain. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.